Yes. Silakan Pak Bagus. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akan kembali menghampiri Tuhan ya melalui pujian dan penyembahan kita. Kita akan baca 2 ayat di dalam kitab Roma. Saya bacakan ya Pak. Ya, ya Pak. Bacaan firman Tuhan malam ini dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan yang kedua. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau dalam kitab Roma itu saya melihat bahwa Tuhan itu menghendaki kita ini tidak serupa dengan dunia yang kita tinggali ini, dan apapun keadaan kita, Tuhan membuka dengan kedua tangannya untuk memberikan kepada kita ini sebuah kesempatan yang kedua. Jadi nanti lagu yang akan kita nyanyikan, lagu yang pertama itu, dan apa yang kita lakukan itu di dalam hidup kita ini sehari-hari, pada saat kita mengikut dan mengiring Tuhan dalam pelayanan kita, kita harus memberikan satu persembahan yang hidup. Artinya apa yang kita bawa adalah tubuh kita ini. Di mana-mana kita membawa satu buku yang bisa dibaca oleh semua orang. Saya ada satu cerita ya yang kalau di Alkitab itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Salah satunya adalah Petrus, ya, bagaimana dia begitu hebat dan tapi ketika Tuhan ditangkap dia akhirnya malah menyangkali gitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi Petrus. Nah, ini ada satu cerita ya yang di era sekarang ini, ada 2 bersaudara tinggal di Amerika ya. Kalau lihat dari namanya dia pasti orang Amerika Latin. Alcides Moreno dan Edgar Moreno. Jadi 2 bersaudara itu kakak beradik. Dia tuh punya pekerjaan itu bersihkan kaca di bangunan yang tinggi, ya, di gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu. Cleaning service khusus untuk kaca. Nah, pekerjaan itu bukan pekerjaan yang baru bagi mereka, tetapi yang sudah dijalani itu bertahun-tahun. Satu pagi dia seperti biasa, dia mengendarai mobilnya bersama adiknya itu pergi ke satu bangunan dan dia naik ke tingkat yang paling atas. Dia pakai gondola itu ya, dipasanglah seling dari kawat besi itu, dan di atas lantai yang paling tinggi itu ada rooftopnya. Dia mulai menurunkan itu gondolanya itu ya, ditahan sama seling di tingkat yang paling atas yaitu 47. Nah, ketika seling itu diturunkan,
baru berapa saat itu terjadi kawatnya, slingnya itu kayak tidak berjalan pada rotornya yang dipakai untuk alurnya kabel sling itu. Jadi dia ada meleset dan snapnya itu terlepas gitu satu. Nah ketika satu itu terlepas, si Alcides dan Edgar itu meraih pijaan yang masih bergelantungan tuh di atas. Tapi tidak lama kemudian satu sling itu juga tidak cukup kuat menahan beban dua orang itu. Akhirnya mereka berdua itu terhempas ke bawah dan adiknya itu si Edgar itu tidak lama kemudian langsung meninggal. Nah yang Alcides ini yang memberi kesaksian ini, dia itu waktu ditolong itu sama dokter paru-parunya itu kolaps dan dia mengalami koma selama 3 minggu, menghabiskan berkantong-kantong darah dan ada 10 titik tulang yang patah di tubuhnya itu. Nah ketika dia memberi kesaksian ini, dia ditanya apakah ini adalah satu mujizat bagi kamu. Dia bilang I don't know, dia bilang nggak tahu, dia nggak ngerti gitu loh. Dan dia itu masih ini, kok yang meninggal kok bukan saya gitu, kok adikku malah yang meninggal gitu, adikku tuh orang yang baik gitu. Nah saya melihat kesaksian ini tuh terharu sekaligus juga mempunyai satu pemikiran. Jadi kalau adiknya itu orang yang baik, ya pada saatnya dia harus pulang juga. Ya. Tetapi mungkin Tuhan, ya ini dari pemikiran saya ya, Alcides ini masih harus berubah dan Tuhan masih memberikan dia kesempatan yang kedua. Dan yang menarik bagi saya adalah ketika dia selesai memberi kesaksian itu, dia mengatakan begini, God give me a second chance to keep going on my life, and I still looking forward to find out what exactly I have to do. Jadi ini menurut saya perkataan ini sangat ya, saya melihat itu dia tuh setelah kejadian itu dia tidak bekerja lagi untuk membersihkan kaca dan dia mulai hidup baru lagi bersama dengan keluarganya. Nah, ada satu pesan seperti kitab Roma tadi ayat itu, kita ini sesungguhnya harus menyadari ketika kita itu masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, berarti adalah Tuhan itu memberikan kesempatan yang kedua bagi kita. Amin ya. Mari kita siapkan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih tetap boleh hidup dalam dunia ini, kami boleh mempersembahkan yang baik yang bagi Tuhan, dan bahwa kami juga merenungkan itu kebaikan Tuhan itu sebagai satu kesempatan yang kedua bagi kami. Tuhan masih memberikan waktu kami untuk berbenah, memberikan waktu pada kami untuk berubah sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam setiap daripada kami masing-masing dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita selesaikan malam hari ini. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Tak dapat ku mengerti dalamnya kasih-Mu yang terbaik di hidupku. Ku bawa padamu, jadikanku alatmu Bapa untuk menyenangkan-Mu. Ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus. Bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kami sebagai kesempatan yang kedua, agar kami bisa berubah sesuai yang Tuhan inginkan, dan kami boleh mempersembahkan setiap pelayanan kami, setiap kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin selalu memandang wajah-Mu Tuhan, karena dengan memandang wajah-Mu kami boleh memperoleh sukacita, damai sejahtera, kesukaan besar dalam kehidupan kami, apabila kami boleh merasakan juga kehadiran-Mu di setiap langkah dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus, sebelum Kau naik ke surga, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menemani kami selama kami berada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu yang telah Kau lakukan, dan Roh Kudus yang mengingatkan kami selalu akan dosa dan sesuatu yang tidak disukai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, rasa
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, anugerah karunia ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur hanya padamu, bersyukur hanya padamu Bapa, bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran
kasih atas semua kebaikan hati-Mu. Kami selalu Engkau menuntun kami dalam setiap langkah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak. Bagus. Ya. Oke, ya. Nah, kita semua diberkati ya, Bapak-bapak. Juga Amin, amin, ada amin. Ibu. Ya. Oke, saya buka kesempatan untuk sharing. Sharing tentang ini ya, worship kita. Mari, siapa yang mau? Aku Pak. Dahulu. Mari Pak Kwang. Kita sharing ini tentang persembahan yang hidup tadi, ya. Yes. Firman Tuhan kan persembahan hidup dan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, firman-Nya itu. Itu firman-Nya itu ya. Ya. Ini pas kali tadi itu. Saya begitu melek kok melihat firman-Nya itu. Padahal sebelumnya saya berdoa, tahu-tahu aku dapat dari Tuhan, aku berkenan kepadamu gitu loh. Ya, aku terus tanya sama Tuhan, aku berkenan apa gitu loh. Ya, pas melek gitu, kok pas firman-nya tertulis di situ persembahan yang persembahkan apa tubuhmu, jiwamu, tubuhmu. yang persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan. Ya. Ya. Tadi itu gini, ini tak ceritain ya. Kenapa tahu-tahu aku dapat dari Tuhan, aku berkenan kepadamu gitu. Ini ada jalannya karena tadi itu aku setengah lima udah di WA sama istriku bahwa istriku mau nonton apa ini basket sama anakku perempuan gitu ya. Jadinya tadi ini terus dia bilang, "Pak, nanti jemput aku ya. Nanti jam 7:07 jemput aku, terus nanti kita keluar makan." Ini dengar ya? Dengar. Nah, terus jemput aku, terus kita keluar makan gitu. Terus jam 5:30 karena tadi sibuk banyak tamu, 5:30 jam 6 apa jam berapa itu aku lihat WA dari Pak Bagus, "Ayo bro." Oh iya, aku makanya jawab sama Pak Bagus, "Pak Bagus, nanti mungkin aku bisa terlambat ya, nggak apa-apa ya, karena aku janji mau jemput istriku jam 7:07, terus nanti keluar makan, terus nanti baru pulang langsung aku ikut doa." Aku mikirnya terlambat nih, ya tak? Aku makanya izin sama Pak Bagus gitu. Nah, jadinya akhirnya aku pulang, aku 6:30, aku rasanya nggak enak ya, males lah. Udahlah istriku karena Tatan anakku sudah ikut basket di sana, ya lah, biarlah nanti istriku bilang, "Oh, apa kita ketemu di rumah makan ini aja ya? Kamu langsung ke sana, nanti aku pulang dari basket, aku langsung ke sini gitu." Oh ya, gitu. Ya wes, daripada waktunya nggak keburu semuanya, aku tadi pulang langsung mandi. Aku mikirnya mau jemput ke sana, tapi tak pikir-pikir nggak usah lah, tak jemput. Udah dari jam 7:30, ya jam 7:20 aku nggak jadi jemput. Aku WA aja sama istriku, ya beliin aja lauknya ini sama ini, ya loh. Nanti setelah kamu pulang aku tak di rumah aja. Aku mikirnya aku tak di rumah aja, santai-santai sambil nunggu mau doa jam 9 gitu, ya lah. Udah, tapi tak tungguin istriku kok nggak datang-datang. Ya, kok WA urung dikirim-kirim, iki meh balik jam piro iki. Ya lah. Ya, terus tak WA, "Ya, kamu harus cepat karena ini aku jam 9 aku doa. Kalau makanan ini udah datang,
ya wis berarti aku makane engko jam 11 jam setengah 12 gitu ya. Ya, kalau lauknya datangnya telat gitu ya. Aku kan berarti makannya jam setengah 12 Isan, ya. Selesai jam 11. Aku bilang gitu. Oh iya iya iya. Ya wis. Akhirnya jam 8 lebih itu, jam 8 lebih 18 atau 20 tadi digojekin sama istriku ya loh, lauknya dari rumah makan itu ya lah. Karena biar saya nggak telat, karena saya harus makan dulu sebelum jam 9 gitu. Digojekin itu aku wis wah ini aku wis kudu siap-siap sih ya toh, wis aku medun, nasi sudah tak cepake, ada lauk daging tak cepakin gitu. Tapi kan keringan gitu ya. Udah tak cepake, tak tungguin ora teko-teko, tak tungguin ora teko-teko. Iki aku kan wis rada nesu to. Iki piye to ya? Wis dikirim apa durung? Iki lauke. Aku ki kudu mangan iki bar iki meh doa. Iki wis jam 9 kurang seperempat iki aku harus berdoa. Ya tak tunggoni ora teko-teko wis lah, ya wis lah. Teko tak pangan nasi putih biarpun sama daging tapi kan keringan gitu. Ya loh, tetap tak pangan pelan. Lauk itu datang jam 8 lebih 54. Tahu-tahu Gojeknya datang di depan itu jegrek. Tapi aku sudah selesai makan. Ya, karena tadi makannya aku langsung naik, ya lah, aku langsung buka tadi kan jam 9 kurang 5, ya lah. Ya sudah. Tapi kan asline sakjane iki aku ki rada jengkel gitu loh ya lah. Iki piye to Lia iki wis ngerti aku ki meh doa seko jam 7 lebar nonton basket kok ya sampai jam 9 ora iso ora iso tekan omah. Aku mikirnya gitu. Tadi aku rada jengkel asline. Dadine tadi itu masuk buka ini aku berdoa, aku njaluk ampun sih. Wah, iki aku meh doa iki karo si jahat digawe nesu iki digawe jengkel iki ben aku ora iso berdoa iki ya ra. Iya. Karena mangan akhirnya pakai nasi putih biarpun sampai pakai lauk daging gitu ya ra. Lauknya nggak datang semuanya. Ya wis lah, ora apa-apa wis. Aku berdoa tadi, Pak Hartono berdoa, aku berdoa, aku njaluk ampun dewi sih, kayak aku nguduske, aku kuduskan, sucikan hatiku ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa aku, jengkel-jengkel iki kabeh iki. Aku tahu ini aku nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan ini, nek aku jengkel ini semuanya ya. Wah ini Tuhan ampuni ini, terus Pak Bagus minta waktu 1 menit itu aku masih tetap doa itu, aku doa terus. Tahu-tahu aku dapat taat dari Tuhan. Aku berkenan kepadamu gitu loh. Ya. Yes. Nah, aku setelah melek, kok persembahkanlah persembahan tubuhmu yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Aku tuh lagi nanya tadi, apa ya Tuhan berkenan ya? Oh, ternyata mempersembahkan tubuhmu yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi aku tadi ini doa ini sangat senang sekali. Ya toh biarpun jengkel tadi sampai senang sekali, tetap ucap syukur bahwa ini persembahanku ini dianggap berkenan di hadapan Allah. Karena aku belani lauk datang, aku tetap belani untuk pergi berdoa sama Tuhan gitu. Amin. Aku sangat bersukacita sekali ini. Aku sama terima kasih sekali. Dan lagu kedua tadi, lagu terakhir tadi ya. Lagu terakhir itu tadi yang melepaskan jengkel-jengkelku. Sebenarnya tadi masih ada agak jengkel-jengkel. Kesembuhan, kelepasan terjadi loh. Kelepasan aku lepas dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pujian penyembahannya ini. Aku sangat bersukacita dan dapat tadi dari Tuhan bahwa persembahanku ini berkenan di hadapannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Kwang untuk berbagi. Mari teman-teman yang lain menyusul. Mas Kuartanto, selamat malam. Kuartanto di mana ini? Salam Pak Hartono. Selamat malam. Masih di
Sebentar, Pak. Wis suwe ora krungu ya. Iya, Pak. Saya ngikut dulu, Pak. Ikut dulu ya. Oke. Mari siapa yang mau berbagi? Pak Steven? Yang lain dulu, Pak. Iya. Yang lain. Atau Pak Ardomo? Pak Ardomo? Belum, Pak. Pas dulu, Pak. Pas dulu. Pak Johan, ada yang mau dibagikan? Siap, Pak Artono. Wah, siap ini. Ya, kalau Seneng Nyalain ya dulu selalu on videonya. fire ya. ya, nek orang milu Praise and Worship itu kalah karo Pak Bagus kuwi. Jadi kudu semangat ya. Mau harus arep ngantuk kok Pak Bagus, arep turu. Wah, kudu dikuatkan ya toh. Ben dicas ngono lho Pak Bagus ya toh. Dicas meneh ya toh, sesuk tangine. Nah, Seger atine ya. kan isi meneh ngono lho. Ya, ya saya ingin kesaksian aja Pak Artono. Siap. Jadi apa? Kita punya teman ya, teman-teman ya khusus secara member gospel. Ya, jadi yang tadi siang saya besuk dari habis chapter Jetis ternyata itu ada anak muda itu usia 30-an itu mereka potensi yang Walkman itu. Usia 31 sampai 34 itu. Sama seperti itu. Nah, Ya. ini bukan saya ceritakan tapi saya ceritakan ini tadi pas besok Pak Jeki ya, kondisinya istrinya sakit juga itu ya, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan jadi menyebabkan asam lambung naik Pak ya. Jadi itu memang ya cukup lama dia nggak sehat ya termasuk Pak Jeki ya. Jadi mereka itu bukan tidak mau datang ke gospel, tidak mau mencari Tuhan, tapi karena kondisi Pak. Kan kita tahu di dalam wadah gospel ini kan ada meal ticket, ada offering. Jadi salah satu seperti itu tadi saya ke sana sudah mendoakan juga. Padahal Ibu Jos itu dia seorang pendoa syafaat ya. Ya kadang kita secara manusia itu kita nggak tahu Pak. Kita menganggap kita sudah benar, mereka yang sudah biasa doa syafaat, biasa mendoakan orang untuk kesembuhan. Nah, tetapi mereka secara pribadi kadang ya protes juga kepada Tuhan. Kok terjadi seperti ini gitu loh ya. Hidupannya terjadi seperti itu gitu Pak. Jadi benar-benar mereka tidak kerja dibantu oleh gereja. Nah, tapi kita sempat sharing lah. Saya sama dia sempat sharing, saya katakan ya udah. Ya benar-benar kita ini metode Tuhannya tidak hanya ketok luar, tapi luar dalamnya kan. Luar dalam mungkin orang skala manusia di depan mungkin kelihatannya baik, bagus, pelayanannya mapan mungkin, tapi dalamnya kita tidak tahu. Ya, saya katakan kalau pelayanan itu nomor sekian. Yang penting hubungan pribadi dengan Tuhan dulu. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang harus yang harus baik lah. Ya. Jangan kita tampaknya luar baik, dalamnya enggak. Jadi ya saya yakin waktu tidak lama lagi pasti Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengirimkan mungkin partner kepada Pak Jeki. Pak Jeki itu kerja di Aqua itu 32 tahun. 32 tahun dia dapat harga khusus. Dia juga kemarin dapat duit saham itu 1 miliar ya. Dapat duit upah pensiun dia di Aqua itu. Tapi ya titik nol ya. Titik nol. Jadi ya itulah. Memang kita sebagai manusia itu memang tidak luput dengan masalah hidup itu. Tapi satu hal, kalau kita yakin kita selalu dekat dengan Tuhan, ya pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan. Ujian penyembahan seperti ini bagus. Ini Pak Lip di sini ada nih. Nah, Pak Lip tadi saya kasihkan linknya supaya setiap Rebo bisa ikut dia. Pak Lip ini butuh pengacasan juga dia. Setiap sore kami jam 5.45
setiap sore itu Senin Jumat kalau regional nggak ada acara kami baca Alkitab itu setiap hari kecuali Sabtu Minggu tuh hanya berapa orang aja 4-5 orang. Kita butuh cas Pak. Jadi saya katakan salah satu praise and worship ini adalah untuk mengecas kita. Ya, sayang sekali teman-teman itu mestinya khususnya kita teman-teman harus mereka mengikut. Kalau acara seperti ini harusnya mereka bisa mengikut ya. Kalau memang mereka punya waktu, tidak capek, tidak ada sudah tugas malam sudah selesai, harusnya mereka ikut seperti ini. Salah satunya ini adalah untuk mengecas rohani kita. Praise and worship salah satu mengecas selain kita berdoa membaca Alkitab, praise and worship salah satunya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu ya kesibukan masing-masing teman-teman. Tapi kalau menurut saya ini bagus Pak. Ya bisa dipertahankan aja setiap Rebo konsisten itu luar biasa. Mungkin begitu Pak Artono. Makasih Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Johan. Ya, mari Bapak-bapak yang lain. Pak Yong. Pak Yong. Ya, Pak Hartono. Tadi Ayo, saya dibagikan. Pada lagu yang pertama, worship yang pertama sampai ketiga Pak Hartono. Ya. Nah itu nggak tahu bagaimana rasanya itu, saya sampai nangis, tapi nangisnya itu saya nggak Pak Hartono. Cuma teringat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kenapa? Ya pikiran saya itu kok jadi teringat yang dulu-dulu, yang yang saya lakukan, yang kurang baik dalam perilaku kami, ya itu semua itu saya Tuhan itu sungguh baik. Kenapa sih yang saya sudah demikian itu kok Tuhan masih baik sama kita. Kadang-kadang saya sendiri yang merasa pada waktu umpamanya dalam keadaan yang kurang baik dalam diri saya, masalah keuangan, masalah apa, itu tahu-tahu oh ya selalu ada gitu loh Pak. Kok Tuhan tuh sungguh, saya merasakan tuh kok sungguh baik. Saya sampai nangis Pak. Tadi dari ke 1 sampai 3 itu. Nah, saya plongnya itu keempat itu saya plong. Artinya itu terus rasanya itu kok kayak gitu loh. Biar gitu loh rasanya itu. Jadi saya melihat kebaikan Tuhan di situ, kebaikan Tuhan. Jadi kalau benar kata Pak Johan tadi, eman-eman gitu loh. Untuk worship ini untuk ngecas iman kita, untuk mengecas doa kita itu supaya lebih dalam lagi gitu. Yes. Itu yang ini yang kami rasakan Pak Hartono. Ya itu aja. Terima kasih Pak Hartono. Ya, ini satu sharing yang menurut saya sangat mendasar ya. Apa yang disampaikan Pak Yong ini di mana Pak Yong tidak mengingat akan kata-kata syair lagu, bukan karena itu nggak penting ya, tetapi karena merasakan kehadiran Tuhan yang kemudian dinyatakan dalam bentuk kok rasa begitu baik Tuhan sama saya gitu, sampai kemudian mengingat itu semua jadi menitikkan air mata. Itu satu kondisi yang mendalam itu Pak Yong. Ya. Jadi saya tuh ingat film silat ya, film silat, mungkin Bapak-bapak ada yang pernah nonton itu, zaman silat apa itu, si Tio Samhong ngajarin Daichi kepada Tio Buki ya. Ada yang nonton nggak itu? Saya nonton Pak. Saya ingat itu begini ya, itu musuhnya kan sudah ada di depan gitu. Tapi di situ supaya dia jadi muridnya Tio Samhong, dia ngajarin
jurus Daichi itu saat itu juga kepada Buki ini yang masih muda waktu itu ya. Dia diajari gitu ya. Wah, sudah diajari, tanya, kamu sekarang ingat? Ya ingat 50%. Oke, belajar lagi. Wah, itu lalu sekarang ingat berapa? Sekarang ingat tinggal 25%. Oke, belajar lagi. Lalu sekarang ingat berapa? Sekarang lupa semua. Ya, lucu ya. Tetapi kemudian ya kalau gitu sudah siap kamu sekarang, ayo lawan aja itu musuhmu tuh. Kamu mewakili aku gitu ya. Supaya dia pantas sebagai murid Butong Pai gitu ya. Dan menang gitu. Menang dia. Nah, jadi inti dari cerita itu adalah mengatakan bahwa ketika kita itu sudah menyatu dengan ilmu itu, kita tuh lupa dengan apa ya, segala macam aturan, gerakan itu harus dimulai begini, dia otomatis saja menjadi satu dengan apa otomatis begitu ya. Nah, saya merasakan bahwa apa yang di-sharingkan oleh Pak Yong itu ya bukan urusan silat ini ya, tetapi menyatu dengan Tuhan itu ya begitu ya, tidak ingat apa-apa lagi gitu, tidak ingat ini tentang lagu apa, syairnya seperti apa, dia nikmati aja itu, dia alami saja ya, kehadiran Tuhan itu. Nah, jadi ya saya tadi kok jadi teringat pada urusan Tio Buki dan Tio Samong. Oke, terima kasih Pak Yong. Ya, Mari. makasih Pak. Siapa yang masih mau sharing lagi? Sharon. Enggak, kalau menurut aku itu tadi Pak Yong itu karena dijamah sama Roh Kudus. Yes. Makanya biasanya kalau dijamah sama Roh Kudus itu kita akan nangis dewi, merasa aku ki dosa, aku ki saya salah gitu. Benar. Iya, Pak. Ya dah. Kalau Ya, menurut benar. aku itu. Karena aku sering berapa kali gitu juga gitu, ya dah. Kalau pas kepenuhan Roh Kudus itu biasanya sok begitu gitu. Ya. Amin. Terima kasih Pak Koang. Mari. Siapa? Sharon gimana Sharon? Mana ini Sharon? Ada ini. Halo. Wah, ini sudah ngantuk mungkin ini ya. Malam Partono. Mari. Ya, kalau Mbak, itu luar biasa ya worship ini ya. Karena saya itu senang juga memuji-muji, menyembah. Memang itu iblis itu tidak suka kalau kita mau nyembah Tuhan. Tadi ceritanya Pak Kuang-Kuang itu ya yang betul. Jadi setiap kita mau nyembah itu, mau muji itu ada aja masalah yang terjadi. Karena iblis itu intinya mau menggagalkan penggenapan firman Tuhan. Jadi memang itu sudah kayak aliran sekte komunitas satanik juga seperti itu. Mereka masuk itu dia kalau ada worship itu nggak berani. Mereka itu masuk ketika firman Tuhan. Karena worship itu sangat kuat. Jadi ada worship itu Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Itu kan firman Tuhan ngomong gitu. Jadi mereka itu memang setan itu mau menggagalkan penggenapan firman Tuhan. Jadi luar biasa kita itu worship itu menyembah. Tadi saya itu menyembah tapi suaranya nggak dengar. Nah, itu juga satu gangguan juga. Nggak bisa dengar volumenya tadi. Itu Pak Bagus nyanyi. Karena dia tidak suka ketika kita tuh memuji Tuhan. Jadi saya itu merasakan kadang juga ketika di gereja juga saya mau memuji menyembah itu mau naik mimbar itu juga berat juga, banyak juga cobaan, banyak masalah. Itu hati juga dibuat kadang nggak enak, kadang marah-marah, kadang ya semuanya lah dibuat seperti itu. Memang itu rencananya seperti itu. Tapi ketika kita kuat bisa melawan itu, pasti kita bisa menang dari iblis itu dan hidup kita itu penuh berkemenangan. Tapi memang awalnya seperti itu. Tapi ya kita harus jangan takut ya, kita harus terus lawan terus karena memang akan seperti itu. Jadi memang itu ya luar biasa ya, kita setiap Rabu ini worship itu
membuat hidup kita itu masalah-masalah terkikis. Semakin hari kita serupa dengan Kristus. Seperti dibilang itu, tanpa firman Tuhan itu kita tidak bisa ada di sekarang ini di Full Gospel. Firman Tuhan itu membuat kita itu semakin hari serupa dengan Kristus. Semakin hari hidup kita berubah. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak bisa. Jadi worship itu adalah firman Tuhan yang dibuat nada-nadanya itu sama aja. Semua itu isinya firman Tuhan. Itu puji-pujian. Seperti itu. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya sungguh rindu juga ini malam ini bisa ikut. Ya luar biasa, menguatkan, dan entah setelah ini itu ada aja mujizat yang terjadi. Ketika kita memuji menyembah itu, entah dari mana aja, mungkin kita nanti itu tidak tahu, itu nanti ada orang yang kasih berkat apa, ada orang yang telepon tiba-tiba sudah mungkin puluhan tahun tidak ketemu. Tuhan pakai aja orang-orang itu. Kita tidak akan tahu. Yang penting kita manut aja sama Tuhan. Wis menyenangkan hatinya. Itu aja intinya. Tapi kalau yang tadi itu digoda-goda, ada masalah hati, ya dibereskan dulu. Sehingga nanti Tuhan itu berkenan. Ya intinya kan kita worship itu perkenanan Tuhan. Ya itu Pak Hartono yang saya mau sharingkan, tambahin. Jadi luar biasa. Ya terus maju, jangan malas. Harus kita jangan kendor apinya, biar kita terus memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Makasih, Pak. Wah, iya omongane demenake. Tenan. Omongane demenake tenan, marake semangat tenan iki. Iya toh, harus gitu no. Iya. Tapi tadi itu sebenarnya aku kalau umpamanya aku nggak ngeboti untuk berdoa, ya toh. Sebenarnya aku ya iso gitu loh, nunggoni sih apa laukku datang aku baru makan ya. Tapi aku mikirnya aku nggak mau lah, aku mau datang untuk Tuhan, mau untuk apa muji Tuhan kok telat gitu loh tekone ya lah. Aku nggak mau, jadi ini wis lah nggak apa-apa wis mangan nasi putih sama daging itu tak makan ya rapopo wis gitu. Tapi puji Tuhan lah, karena dari situlah malah aku dapat perkenanan dari Tuhan gitu loh ya lah. Amin, Persembahan yang persembahan tubuhmu yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Ya, aku sangat mengucap syukur tenan tadi itu. Ya, menggoro-goro makanan telat sedikit ya. Ya gitulah. Amin. Mungkin yang lain. Mari, masih ada yang mau sharing nggak? Pak Bagus itu apa Pak Bagus? Pak Bagus nunggu. Itu terakhir itu nanti. Terakhir ya. Gonge ya. Gonge gue. Pak Bagus biasa anget-anget. Ya, kalau nggak ada saya ya. Saya ini sudah kira-kira berapa ya seminggu ini ya, kira-kira merenungkan firman tentang Efesus 2 ayat 10 ya, tentang destiny ya, atau tentang identity lah. Pertama kali tentang the new identity. Jadi ya sebagai orang percaya pun kita itu kan di dalam Kristus itu kan diberi identitas, dikembalikan sebenarnya tepatnya ya, dikembalikan pada identitas kita yang sesungguhnya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 itu di dalam versi yang bahasa Inggris itu sangat indah ya, karena dikatakan karena kita ini buatan Allah, tetapi dalam bahasa Inggris itu masterwork atau masterpiece. Jadi kita membayangkan ya satu karya yang disebut dengan masterpiece itu apa yang kita kenal mungkin seperti kalau lukisan itu Mona Lisa ya. Mona Lisa itu masterpiece-nya Leonardo da Vinci. Lalu apalagi misalkan karyanya Beethoven. Beethoven ya itu juga masterpiece ya. Banyak lagu-lagunya dia, dan banyak tentu saja banyak karya-karya di dunia ini yang layak disebut sebagai masterpiece. Dan kita semua itu di dalam Tuhan ya, itu dikatakan di Efesus 2 ayat 10 itu kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus ya. Artinya diperbarui. Kita dulunya masterpiece tapi kita dalam dosa. Jadi
kita tidak kenal pada identitas kita yang sesungguhnya. Padahal yang namanya identity itu berkaitan dengan destiny, dengan maksud. Ya, kita sendiri aja kalau membuat sesuatu karya pasti ada tujuannya. Nah, apalagi Tuhan. Dan apalagi Tuhan mengatakan di dalam Efesus itu kita ini masterpiece-nya Tuhan. Jadi buatnya enggak kodian. Ya. Barang-barang buatan di dunia ini kan ada yang dibuat dengan massal gitu ya, kodian. Kita bukan seperti itu. Kita diciptakan Tuhan secara khusus, unik, khas, enggak ada duanya. Jadi ketika kita menyadari itu, bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai masterpiece-nya Tuhan dengan tujuan destiny yang khusus, maka kita sebenarnya sedang diciptakan kembali, kita sedang diberi satu the new identity atau dikembalikan ya. Dan banyak di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu seperti Gideon, Abraham diberikan identiti baru. Yakub yang dulunya adalah seorang manipulator, pembohong, penipu, ya. Padahal dia adalah masterpiece-nya Tuhan. Dikembalikan, dirubah namanya menjadi Israel, menjadi Abraham. Dan mereka kemudian di dalam Alkitab juga melakukan hal-hal yang memang untuk itulah Tuhan menciptakan dia menjadi sampai kepada destininya. Nah, ketika saya dibawa pada perenungan itu, ya ini masih proses ya, jadi belum betul-betul saya ngerti. Gitu ya. Nah, ini lagu ini di sini kan ada kesempatan kedua ya, atau kesempatan yang baru. Ini klop dengan apa yang menjadi pergumulan itu di dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Jadi saya percaya bahwa di hari-hari ini, di zaman-zaman akhir ini, Tuhan sedang melakukan itu buat kita semua. Ya, mungkin ada yang sudah menjalaninya gitu ya. Tapi ada yang baru mulai, seperti saya sedang dibawa pada pintu lah gitu ya. Ketika awal tahun ini saya mendapatkan ayat itu dari Yosua 1 ayat 5 ya, tentang tiada seorang pun yang akan bertahan melawan engkau gitu ya. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Musa, Tuhan juga akan lakukan kepada Yosua. Jadi ayat ini adalah tentang untuk Yosua. Saya percaya bahwa janji itu atau destiny itu ada pada setiap orang percaya. Tuhan memiliki dan kita diciptakan secara khas gitu ya. Mungkin bidang kita masing-masing ya, Pak Bagus. Tuhan desain sebagai dalam bentuk masterpiece untuk worship misalkan seperti itu. Ya, kita mungkin berbeda, tetapi Tuhan mempertemukan kita gitu ya. Jadi misalkan saya merasa bahwa selama 1,5 tahun ini saya diperlengkapi dengan worship ini. Gitu. Saya percaya juga mungkin yang lain-lain, teman-teman yang lain, bapak-bapak, ibu yang lain juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Stephen sayang yo, atau Pak Johan juga tadi mengatakan sayang kok nggak banyak yang ikut gitu ya sayang. Memang sayang gitu. Tapi kita bayangkan ya bahwa Tuhan itu nunggu kita lama sekali loh ya. Saya saat ini usia sudah 69 tahun. Ya, cukup lama ya Tuhan itu menunggu sampai saat yang tepat untuk memberi saya identiti yang baru. Tapi sebagai kesempatan yang kedua, kita harus terima itu ya. Tanpa mempersoalkan kok yo kebiyen kok ora rampung-rampung dendeng gitu ya. Tapi ya itu adalah tetap kita harus syukuri. Buat saya ya harus saya syukuri dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, memimpin saya sampai destiny yang Tuhan jadikan dalam satu paket dengan identity itu bisa saya dapatkan, saudara-saudara juga dapatkan. Sebelum kita
nanti dibawa pulang ke surga gitu ya. Ya, saya kira itu aja yang saya dapatkan malam ini. Kalau nggak ada yang lain, mari Pak Bagus, monggo. Oh iya, ya Pak. Dimas itu nggak ada tahun ini. Sudah tidur. Tadi sepertinya ada tuh Dimas. Tadi ada. Oh. Saya coba cari, tahu-tahu sudah nggak ada. Iya, saya nggak tahu kalau dia tuh hari ini ulang tahun. Gitu. Tahunya baru malam. Iya. Nah, mungkin sekarang dia lagi lagi traktir gitu Pak Bagus. Iya. Ya, kalau saya di dalam worship ini, saya ini selalu mengalir, tetapi juga saya ini selalu memperhatikan. Jadi apa atau yang menjadi alur di dalam satu rangkaian worship ini dari lagu yang pertama sampai yang kelima. Dan saya ini lagu yang pertama ini sebetulnya tidak begitu hafal. Ya, artinya masuk dari awal itu saya tuh sering selama 1 minggu ini nggak pernah bisa pas masuknya itu. Tapi saya tadi sebelum mulai saya berdoa aja. Siapa kayak saya mau ngikutin, kalau Tuhan yang sudah milih lagunya pasti saya bisa nyanyinya. Gitu. Nah, akhirnya saya tadi juga masuk juga bisa masuk, bisa enak, bisa pas gitu ya. Nah, kalau yang tak rasakan itu, kalau yang minggu kemarin itu saya dapat satu gambaran itu Kohyong sedang menyembah atau apa ya, nggak begitu jelas, tapi dia saya lihat dia dilawat sama Tuhan. Nah, malam hari ini sepertinya saya tidak mendapat satu konfirmasi yang jelas, tapi ketika tadi saya menyuruh teman-teman untuk mengangkat tangan itu, Tuhan mau berbuat sesuatu bagi yang mengangkat tangan itu gitu ya. Jadi ya saya enggak tahu ini tadi yang angkat tangan siapa aja gitu. Coba kira-kira siapa yang tadi waktu worship saya bilang angkat tangan itu, mengangkat tangan siapa ya kira-kira? Pak Artono bisa ditampilkan ini Pak, yang ikut semua ini bisa tampilkan enggak? Pak Bagus, tadi kayaknya waktu Pak Bagus ngomong angkat tangan itu karena ada gangguan nih tadi Pak Bagus. Jadi saya nggak dengar itu tadi. Oh, maksudnya Kan ada nggak dengar suaranya? Bukan nggak dengar suaranya, tapi tadi itu kayak ada gimana gitu loh, ada suara apa gitu loh. Coba tanyain sama teman-teman yang lain, kayak begitu nggak? Kok tadi itu punya saya ada suara bengungi apa gitu loh, berisik gitu loh. Suka hilang-hilang Pak Bagus. Oh ya. Iya. Ya. Nanti kecil, nanti besar, nanti hilang lagi gitu. Oh ya. Ini tadi karena di sini waktu hampir selesai tadi, awal tadi hujan, terus terang, terus lagu keempat menjelang awal lagu kelima itu hujan terus banget tadi di sini. Nah, berarti benar. Karena aku keganggu sama suara berisik gitu loh. Gitu. Nah ya. Ya itu apa namanya? Tadi saya cuma suruh ngasih tahu angkat tangan gitu. Ya saya manut woy sama Tuhan. Kalau saya pesannya apa ya sudah saya sampaikan gitu. Pak Bagus. Ya. Tadi Bapak
saya terus terang nggak dengar waktu Bapak ngomong suruh ngangkat tangan. Hmm. Cuman sepanjang lagu yang tadi Bapak lantunkan, terutama mulai lagu kedua sampai yang terakhir, saya ya nggak tahu, saya refleks saya ngangkat tangan saya gitu loh Pak. Oh iya, Ya benar Pak. Jadi puji itu Tuhan. ya, dan memang ada sesuatu yang saya dapat bahwa untuk ikut worship ini kita nggak bisa setengah-setengah. Tadi seperti Pak Fang bilang tuh menghilangkan segala kekesalan dan sebagainya. Jadi memang saya sempat ada sesuatu yang membuat saya nggak nyaman hati saya gitu ya. Tapi salahnya saya nggak dua dulu seperti Pak Wang tadi gitu loh. Saya langsung masuk aja ke sini. Ini kok saya kok ngeganjel aja gitu kan. Mau masuk kok nggak enak gitu waktu lagu pertama. Tapi lama-lama terus ya saya berusaha terus dalam proses penyembahan tadi, saya dalam hati saya minta Roh Kudus tuntun. Ya saya nggak tahu Bapak nyuruh, tapi saya refleksnya ngangkat tangan saya gitu aja Pak. Dan Oh itu, iya, iya. ya jadi memang ya saya sependapat dengan Bapak-Bapak yang lain memang bahwa worship ini memang satu acara yang bagi saya luar biasa Pak. Terus terang. Jadi Amin. saja Pak Hartono kalau gitu. Terima kasih Pak, itu aja yang bisa sampaikan. Iya, ya, puji Tuhan. Jadi kalau enggak salah tadi lagu ke satu apa ya? Satu atau ya lagu pertama menjelang kedua itu kan saya bilang kalau silahkan ada sesuatu dalam hati yang mungkin ada karakter kita yang tidak baik atau ada yang mengganjel atau kepahitan atau apa, selesaikan sama Tuhan di malam hari gitu. Betul Pak. Ya, kurang lebih itu ya. Memang kalau tadi Pak Bagus ngomong itu aku dengar. Itu aku memang karena aku mikiri terus aku tambah berdoa lagi, ya Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni jengkelku, emosiku, karena aku tadi kayak jengkel emosi gitu loh. Iya, berarti cocok ya, pas ya. Iya, jadi Pak Hartono, screen-nya ini bisa ditampilkan semua enggak Pak Hartono? Aku iso share screen kalau nama-nama itu partisipan itu iso di screen, di share ya? Oh, enggak bisa tampil wajah semua ya Pak ya? Enggak, bisa. Kalau tulisannya ini di ya gitu Kalau Pak. ini bisa, tapi tak pikir mau yang daftar pesertanya. Kalau ini bisa. Ya. Jadi ya teman-teman ya, ini pengalaman saya ya. Jadi kalau kita ini dalam satu kumpulan seperti malam hari ini, ya ini yang melalui Zoom ini saya pengalaman baru sekali ini karena setelah COVID. Karena sebelum COVID saya tidak pernah. Kalau worship ya mesti berhadapan-hadapan membentuk satu kumpulan itu, entah berlima, entah bersepuluh, entah 20 gitu ya. Nah, tetapi berulang kali di dalam ketika saya meminta Tuhan itu melawat, Tuhan itu memberi kepastian dan jaminan sama saya ada dalam hati saya ini bahwa kamu tidak usah khawatir. Sekalipun kita ini di seberang benua yang lain, aku tetap hadir gitu loh. Amin. Ini karena kita yang ikut ini, kita ini sudah sepakat secara hati, pikiran. Jadi Tuhan menjamin. Jadi makanya saya begitu masalah itu saya enjoy sekali. Jadi walaupun kita ini melalui Zoom, saya yakin bahwa Tuhan itu bisa hadir karena Dia Maha Besar dan Dia Maha Kuasa ya. Dan Dia tidak terbatas oleh tempat dan waktu gitu. Jarak. Ya, itu yang harusnya sikap hati kita lah yang sebetulnya harus dirubah. Kalau kita mau mendapatkan lebih dari Tuhan, sikap hati kita ini itu sudah enggak pakai doktrin-doktrinan, tidak pakai teori-teorinan. Seperti Koh Yong tadi, jadi dia mengalir, mengikuti aja, enggak peduli lagu iki sapa ora. Pokoknya dia ngikuti alirannya. Itu kalau misalnya kita tuh nyalakan listrik gitu ya, stop kontak kabel itu
mau buat ngecas HP atau mau buat nyetel TV atau mau apa itu terserah aja. Pokoknya listrik itu wis connect gitu. Nah, ketika kita itu masuk, kita mau sebetulnya kita diberi kesempatan banyak oleh Tuhan untuk mendownload apa yang ada di alam roh itu. Yes. Nah, itu sayang kalau kita ini ikut worship tapi tidak pernah dapat apa-apa. Aku juga tidak bisa apa ya, punya teori yang macam-macam sih saya, karena saya tidak pernah pakai teori yang macam-macam gitu. Enggak, tapi mungkin nganu Pak Bagus. Itu biasanya ya, memang kalau kita dapat dari Tuhan atau enggak itu kalau kita memani worship, karena kan ini lewat Zoom ya Pak Bagus ya. Ya, Kan bisa. Tadi itu aku juga mikirin, aku masuk doa sebentar langsung nanti aku makan ya bisa gitu loh. ya, Maksud, itu kan orang kan bisa gitu juga karena ini lewat Zoom, kita nggak tahu. Layar dimatiin gitu ya enggak. Layar kan ditutup semua. Ini kayak gini, habis gini terus tak tinggal pergi ke kamar mandi, pergi makan, apa Pak Bagus tahu? Nggak tahu toh. ya, Nah, itulah yang membuat kita nggak dapat dari Tuhan. Kalau kita memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, pasti kok ada Tuhan, ada jamahan Tuhan itu pasti ada gitu. ya, Kan Tuhan hadir di tengah-tengah kita gitu. ya. Kalau saya memang video saya matikan karena supaya koneksinya lebih stabil. Nggak Ya. apa-apa. Nah, kalau seperti Pak Kuang tadi bilang, iso ditinggal nguyuh, ditinggal apa ya, nek saya kan tetap nggak bisa. Dan saya nguyuh kan mati, berarti aku Karena nih. mungkin ya. Kalau Pak Bagus sih enggak. Kalau Pak Bagus enggak, tapi kan yang lain gitu loh. Kalau Pak Bagus kan aku tahu kan Pak Bagus kan worship gitu loh, WR Play gitu semuanya gitu ya. Ya, makanya apa namanya, kita mesti ini ya, kalau kita mau dapat sesuatu kita mesti harus konsisten. Bayar harga. Kalau misalnya mau worship ya silahkan ke kamar mandi dulu, mau cemil-cemil dulu silahkan gitu kan. Tapi kalau makanya kita sama harusnya Tuhan kita harus konsisten bayar ya harga sampai kan. selesai. Ya benar, kita berdoa ya wis benar kita berdoa gitu loh ya. Wis terus doa, muji Tuhan, Tuhan orang ngrungoki omongan karo dhewe, Tuhan belum ngasih hikmat sama kita atau perwayuan sama kita ya kita tetap terus muji Tuhan, nyanyi-nyanyi bahasa roh ya. Iya. Makanya tadi itu pas ini ya, tadi aku sebenarnya mau bilang sama Pak Bagus, gimana Mbok sekali waktu kita adain offline Pak Bagus, kita doa-doa ini. Oh, wah ini ada bose ini Pak Hartono, mungkin bilangnya sama bose ini Pak Kuang. Iya toh? Kita ada alamat Pak Bagus, yang jadi bos itu Pak Kuang. Amin. Jadi kemarin gini Pak Kuang, jadi kemarin itu sempat kita itu merencanakan itu, karena memang ya kita itu ada kerinduan lah ya. Itu kan seberapa banyak sih member Full Gospel itu, nah kok yang ikut di worship ini kok cuma sekian, bukan kita protes ya enggak, cuman ya itulah sayang ya eman-eman. Iya. Lalu kita pengen ini mumpung sudah ya, tapi kan kita departemen doa kira ora dikai anggaran Pak, enggak punya anggaran kita itu. Nah kemarin waktu saya diajak Pak Beni ke Solo ya saya nyenggol sidik gitu ya. Udah ya nganu memang peran ning anggarane. Lah Pak Kuang ini kan RVP Pak Bagus gitu. Jadi ya bisa di apa ya, mungkin kalau sing menyampaikan nanti tambah Pak Kuang ya beda lah, mungkin beda gitu loh. Gini aja Pak Bagus. Ya toh. Aku itu kalau pelayanan semuanya begitu aku gini langsung besok tuh saya langsung jalanin. Gitu loh. Ya lah. Nah, ini mungkin kalau masalah dana atau bagaimana kita kasih meal tiket kan nggak apa-apa Pak Hartono.
biarpun meal tiketnya cuma sedikit atau mau kita ada love offering atau gimana gitu Pak Bagus. Kalau aku sih tidak ada masalah gitu loh. Ya lah, nanganin umpamanya nanti kita kasih meal tiket yang murah atau bagaimana. Ya kurang ya tomboki kas umpamanya tidak mau nomboki, ya wis tomboki ya ora apa-apa, ya dhewe bareng-bareng tah. Piro wong piro kan kurang kan ora oke gitu loh. Saya mau itu. Karena aku kemarin ini baru berdoa sama Pak Bagus, ya toh, biarpun di tempat kafe, tapi aku kemarin ini loh, masuk sekali loh dalam hadirat Tuhan loh. Aku ngerti. Aku cuma mikirin tok, waduh iki enak tenan nih. Aku langsung masuk hadirat Tuhan. Padahal aku sebenarnya waktu itu kayak kemerungsung juga iki. Wah, iki ana tugas doa, iki ana mlebu rene melayu-melayu ya toh. Bali udan-udan melayu-melayu kabeh ya ra. Tapi ora gara-gara anu loh toh. ya. Itu Tapi kan ora gara-gara ngombe teh saka Londo toh. Iya, meneng-meneng Pak Hartono wis tau ngrasake juga. Aku wis lali Pak Bagus. Wis lali. Nah, iki sik liyan-liyane ya do meri lho iki. Ana Pak Jong barang ini, Pak Stephen, kalau meng dimingi-mingi nang kene ya piye. Yo, gimana Itu yo? Pak Wang kemarin itu bosnya itu kan satu suaminya itu kan sing orang Belanda itu loh, sing kemarin. Nah, itu kemarin kan aku sudah ngerti tapi belum pernah ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemarin sempat tak jai ngobrol-ngobrol sebentar, terus bisa di ini nanti coba nanti di prospek bisa masuk ke Full Gospel enggak itu. Ya, masalah itu gampang. Ini sekarang masalah doa nih offline dulu biar putus. Umpamanya mau ditempati Pak Bagus ya enggak apa-apa kok terasa kok. Ya toh. Nek di rumah saya itu bukannya saya enggak boleh, tapi sekarang di ruangan itu sudah banyak properti karena waktu Covid. Itu kan aku sama nyonya itu kan nganu toh, jadi aku bikin kerajinan kayak stand pot apa itu ya. Jadi nyonya aku suka airplane, jadi tanaman yang tanpa media tanah itu loh, yang digantung-gantung. Oh ya. Ayo weh, gimana? Tidak memungkinkan. Aku nawari ke rumahnya Pak Bagus ini biar Pak Bagus gelem karena. Wow, iya. Tapi kalau kita ini kan acaranya kan doa. Kalau di kafe gitu, kita kan hadiratnya kan agak berkurang gitu, Pak Bagus. Maksud ya, rodok kurang kudus lah. Cara kasare ngomongin ngono gitu loh, ya dah. Kan itu jadi tempat ada nganu ono Pak Sekjen ini coba punya ide apa Pak Sekjen? Pak Johan. Ya, siap Pak Hartono. Itu disenggol Pak Bagus. Itu Pak Kuang itu loh. Punya ide mau ngadain offline. Ya offline di Kaliurang aja toh. Rumah. Enak tuh malah kayaknya membahas seperti apa volumenya kan nggak ada kiri kanan nggak terganggu toh. Di El Malta Sisan toh. Oh ya boleh. Benar Pak Bang? Siap Pak Jo, meluncur. Boleh. Malah nggak terganggu toh mau teriak-teriak mau doa ya, apa. boleh. Nanti tak mobil tak sediain ya enggak apa-apa kalau ada orang-orang. Showroom KB, toin KB itu. Berapa orang ya itu? Penak ngono to. Ngiri sik itu dino. Sangarono sing nyupir. Iya. Nek ngene showroommu piye, Bro? Nek nang showroomku ya ruangan. Oh. Cuman nek wong akeh engko ming nang kantor baunya copot kabeh engko. Baut mobilnya kendor engko. Ora. Nek nang kantor wonge ra iso akeh.
Itu. Ya uji coba sih ora apa-apa. Ya nek wong sithik sih aku ora ono masalah. Tapi nek engko nek wong akeh sing meh do melu, ya wis kita bawa ke Malta aja. Apa nggone Pak Budi kuwi? Nanti. Kantore Pak Budi Oh dhuwur ya. dhuwur kae. Heeh. Berisik Pak Hartono ganggu kiri kanan. Nek wis Ya. pujian penyembahan itu suaranya Kira Banten nggak terasa loh Pak. kiwa tengene saya sawah kok. Iya tapi kan maksudnya bukan kedap suara Pak Hartono. Nanti kan Oh iya, memang. Itu tidak kedap suara. Tapi saya kira Kusuma enggak Negaranya Pak ganggu. Hartono di Hah? ruang atas Pak, di Kusuma Negara ruang atas. Oh, itu saya sih oke aja, welcome. Cuman itu Suara paling itu, Pak. banyak 25 orang wis kebak. Cukup lah Pak itu Pak. Pak Hartono atas itu enak. Boleh aja. Malah mau teriak-teriak terserah. Ya paling-paling aku diparani tetangga ini ora masalah. Dulu pernah Ojo ya. ganggu Pak Seper. Dulu kan pernah ada baptisan di sini, Oh, orangnya ganggu. teriak-teriak gitu. Wah ya, aku ya diparani itu. Tapi diparani dalam arti ada apa Pak itu? Kok kayak wong meh di sebelah gitu. Tapi ya udah enggak masalah. Ya mau pakai tempat saya tapi paling banyak 25 orang. Bisa itu Pak. AC-ne seradem. Mungkin seneng kan aku dinggoni ya, tapi kan nang kantorku kan ora iso wonge ora iso akeh. Kecuali gelem nang jaba. Ah nang jaba iso sih. Tapi kan rada iso akeh, tapi kan ra ono AC-ne, panas. Nah, ngono Pak Budi kuwi enak ono AC-ne barang, bagongane komplit. Cuma lantai 3. Nah, Kekurangannya di lantai 3. nggak apa-apa olahraga Pak, naik tangga. Nah, iya. Kalau Tapi oke. Pak Bagus, aku sih setuju wae nanti wae aku pokoknya aku sing penting doa kok. Tapi nan Malta aku rada cocok loh. Kalau Aku Malta rada seneng. sih, Karena kan Malta kan memang tempat doa gitu loh. ya. Itu di bawah bisa 40-50 orang. Kalau lebih di atas 200 orang bisa. Enggak, mungkin kan yang ikut doa kan paling mungkin loh ya, aku ya enggak tahu lah ya, paling 20 Dikemas atau Pak berapa. Kuang. Jangan hanya doa toh, dikemas catering aja, enggak apa-apa. Jadi banyakin doanya, mungkin catering kan lebih banyak yang ikut ya, Pak. Jadi dikemas dengan variasi apa yang lain Pak. Sekian jam gitu loh. Nah, temanya catering plus praise and worship kan mungkin beda nanti Pak. Nanti temanya tetap kayak ini aja Pak Johan. Kita Iya, doa-doa setelah tapi itu kan praise and sharing-sharing worshipnya kan aja. bisa 2-3 jam enggak apa-apa. Tapi kan nanti kan Hmm. habis itu kan bisa lama tambah gitu loh. Api obor lebih enak tuh. Boleh enggak itu El Malta itu? Nah, pesertanya kan kita kan mau maksimalkan. Kalau 10 orang ngapain tuh Pak kalau jauh-jauh? Paling tidak kan 40-50 Pak kalau bisa Pak. Ya wes, sampai di anu dulu ya. Dipikirkan dulu tempatnya juga, lalu bagaimana bisa mengundang semua chapter, kalau bisa kan member-member kalau yang tertarik itu bisa ikut. Nah, kalau ke Kaliurang ini juga kendalanya angkutan, Kadoan. ya kan. Nek wong akeh banget kadoan. Nah, iya. Ya wes nanti di Ya tempatnya Pak Budi lah. dipikirkan dulu, nanti minggu depan kita bisa lanjutkan lagi. Ya. Mana ya? Ya. Siap Tempatnya Pak. Pak Budi wae wis nek aku setuju ya. Engko tak izin Pak Budi ya toh. Iya. Iya Pak Bagus, ada lagi? Oke, kalau sudah nggak ada, Pak Kwang tolong tutup ya Pak. Ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat segala kasih-Mu, berkat-berkat-Mu, pernyataan-pernyataan yang daripadamu,
hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, semuanya yang memenuhi setiap hati kami yang ikut di dalam acara doa malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya juga ya Tuhan, Kau juga akan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan kami semuanya ini ya Tuhan. Apapun yang kami perbuat ya Tuhan, Kau akan buat berhasil Tuhan. Amin. Dan tidak lupa juga ya Tuhan, Kau akan berkati dalam pelayanan kami semuanya ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan juga ya Tuhan, Kau akan sertai kami semuanya. Sehingga semua pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan kami ini di dalam Tuhan ini berkenan di hadapan Allah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan, buat malam hari ini, buat pujian penyembahan kami ini. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Kwang. Ya, Terima kasih Pak Bagus. Ya, izin Bu pamit. Terima Feli. kasih Pak Kwang, Terima Mas Sono, kasih Ayo, teman-teman Pak semuanya. Ya, makasih. Ya, Pak oke. Bang, Pak Bagus. Steven. Ya, semangat terus. Pagi ya. Ya, Semangat Pak terus. Pak Bagus Tanya. hilang malahan. Pak Bagus hilang. Mati mungkin. Oh, internetnya ya. Ya, selamat malam semua. Ya, Ya, selamat malam malam, Pak. semuanya. Ya. Sampai jumpa nanti Makasih ya Pak. Ya, makasih Rabu Tuhan, depan ya. Tuhan Ya, ya, berkati. makasih. Ya, makasih Tuhan berkati. Semuanya ya.